Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA pada materi gerak pada makhluk hidup. Terlebih dahulu, marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih dalam, jawablah pertanyaan ini. Mengapa makhluk hidup dapat bergerak? Makhluk hidup dapat bergerak karena makhluk hidup tersebut memberikan reaksi akibat dari adanya rangsangan yang diterimanya. Jenis gerak yang terjadi bervariasi. Gerak antara tumbuhan, hewan, dan manusia tentunya berbeda. Tahukah kamu perbedaan gerak antara tumbuhan dan hewan? Apakah tumbuhan itu berjalan, merayap, atau terbang? Kali ini kita akan belajar fokus pada gerak tumbuhan. Perhatikan tanaman ini. Pernahkah kamu menemukan tanaman seperti ini? Ini adalah tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Pernahkah kalian menyentuh daun tumbuhan putri malu ini? Apa yang terjadi? Ketika daun putri malu disentuh, maka daunnya akan menutup. Hal ini salah satu membuktikan bahwa tumbuhan itu melakukan gerakan. Agar lebih mudah memahami tentang gerak tumbuhan, perhatikanlah peta konsep gerak tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3. 1. Gerak endonom atau autonom, 2. Gerak higroskopis, dan 3. Gerak esionom. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan, gerak esionom dibedakan menjadi 3. 1. Gerak tropisme, 2. Gerak nasti, dan 3. Gerak taksis. Gerak tropisme terdiri dari beberapa macam gerak. Begitu juga gerak nasti terdiri dari beberapa macam gerak. Gerak taksis juga terdiri dari beberapa macam gerak. Hal ini karena macam rangsangan yang berbeda-beda. Baiklah, marilah kita ikuti penjelasan masing-masing gerak. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak yang belum diketahui secara jelas penyebabnya. Diduga rangsangan berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Contohnya, gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Ini adalah contoh aliran sitoplasma pada daun Hydrilla verticillata jika dilihat di bawah mikroskop. Berikut gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya, yang pertama, pecahnya buah polongan yang sudah mengering. Contoh buah polongan seperti pada gambar ini adalah kedelai, kacang hijau, mungkin juga lamtoro atau turi. Yang kedua, membukanya dinding sporangium pada paku-pakuan. Baik, lanjut. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan karena mendapat rangsangan dari luar atau dari lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dibedakan menjadi 3 macam. 1. Gerak tropisme, 2. Gerak nasti, dan 3. Gerak taksis. Bagaimana perbedaan ketiga macam gerak ini? Perhatikan.
Yang pertama, gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan sebagai pengaruh adanya rangsang dari luar yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan macam rangsangan yang diterima, gerak tropisme dibedakan menjadi 5. 1. Fototropisme, 2. Geotropisme, 3. Hidrotropisme, 4. Tikmotropisme, dan yang kelima kemotropisme. Kalau diperhatikan, maka awalannya berbeda-beda. Inilah menunjukkan macam rangsangan. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Gerak fototropisme. Gerak tropisme, tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Foto ini artinya cahaya. Contoh, ujung batang selalu bergerak menuju datangnya cahaya. Perhatikan gambar ini. Dalam suatu percobaan, ada tanaman kecambah di dalam ruangan tertutup, diberi satu sumber cahaya. Ternyata tumbuhan itu akan membelok menuju ke datangnya cahaya. Seperti ini. Yang kedua, fototropisme dibedakan menjadi 2, yaitu fototropisme positif, artinya mendekati cahaya. B. Fototropisme negatif, artinya menjauhi cahaya. Dalam suatu percobaan, tanaman yang ada dalam pot diletakkan dalam posisi miring. Setelah 4 hari, apa yang terjadi? Ternyata ujung batang bergerak membelok ke atas, ujung akar membelok ke bawah. Mengapa ujung batang membelok ke atas? Hal ini disebabkan karena ujung batang itu mencari cahaya. Sehingga ujung batang membelok ke atas dalam rangka mencari cahaya. Inilah dikatakan fototropisme positif. Tetapi pada pertumbuhan akar yang menuju ke bawah, yaitu pertumbuhan akar ini menjauhi cahaya, inilah disebut dengan gerak fototropisme negatif. Berikut yang kedua, gerak geotropisme, yaitu gerak tropisme tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Contohnya, gerak ujung akar selalu menuju ke bawah atau menuju ke bumi. Dalam suatu percobaan, ada biji yang sedang berkecambah diletakkan pada pipa kaca. Beberapa hari kemudian, maka akan terjadi seperti ini, yaitu akar tumbuh menuju ke bawah, sedangkan ujung batang menuju ke atas. Ujung akar menuju ke bawah. Ini adalah ujung akar ini menuju ke bumi, atau karena gaya tarik bumi. Sehingga gerak seperti inilah dikatakan gerak geotropisme. Karena mendekati bumi, maka dikatakan geotropisme positif. Bagaimana dengan ujung batang yang menuju ke atas atau menjauhi bumi? Inilah dikatakan gerak geotropisme negatif. Lanjut. Yang ketiga adalah gerak tikmotropisme, yaitu gerak tropisme tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Contohnya adalah membelitnya sulur ketika menyentuh pada tongkat. Ada beberapa tumbuhan yang mempunyai sulur, ketika sulur menyentuh pada tongkat maka akan membelit seperti ini. Ini adalah tumbuhan mentimun, tumbuhan sirih. Ada juga tumbuhan yang jika ujung batangnya menyentuh pada batang atau pada tongkat akan membelit. Seperti contohnya tanaman kacang panjang. Yang keempat, gerak hidrotropisme,
merupakan gerak tropisme yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsang air. Hidro ini artinya air. Contoh, pertumbuhan akar yang selalu menuju ke sumber air. Anak-anak, jika tadi kamu sudah mengetahui bahwa gerak akar itu menuju ke bawah, tetapi jika ada air, maka akar itu akan mencari sumber air karena tugasnya adalah menyerap air. Sehingga jika tanaman ini disiram pada tempat tertentu, satu titik disiram air, ternyata akar itu akan bergerak menuju ke sumber air. Gerak akar inilah dikatakan gerak hidrotropisme. Yang kelima, gerak kemotropisme. Merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah gerakan buluh serbuk sari menuju sel telur pada bakal buah karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Contohnya gambar ini adalah proses penyerbukan. Jadi kalau sudah ada serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik, maka akan tumbuh bulu serbuk sari ini akan bergerak. Bergerak kemana? Bergerak ke bakal buah karena di dalam bakal buah terdapat zat gula. Maka gerakannya disebut dengan gerak kemotropisme. Baik, setelah tropisme, maka kita lanjutkan dengan gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan macam rangsangannya, nasti dibedakan menjadi 6, yaitu ada niktinasti, fotonasti, tigmonasti atau seismonasti, kemudian termonasti, nasti kompleks, dan haptonasti. Baik, kita pelajari satu persatu. Gerak niktinasti merupakan gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari atau karena suasana gelap. Contohnya, mengucupnya daun tumbuhan leguminosa atau kacang-kacangan menjelang petang. Seperti pada gambar ini adalah daun lamtoro pada siang hari membuka. Tetapi jika sudah menjelang malam hari, yaitu pada mulai sore hari, mulai gelap, maka daunnya menutup atau dikatakan tidur. Inilah gerak niktinasti. Yang kedua, gerak fotonasti. Gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan cahaya, foto. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Ini adalah Mirabilis jalapa pada sore hari, kira-kira pukul 4. Yang sebelah ini adalah gambar tumbuhan Mirabilis jalapa pada siang hari, masih menutup. Yang ketiga adalah gerak seismonasti atau tigmonasti. Merupakan gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contoh gerak menutupnya daun putri malu atau Memusa pudica saat disentuh. Nama seismonasti dengan tigmonasti sama. Tigmo itu karena sentuhan, seismo karena getaran. Contohnya adalah tanaman putri malu, yang gambar ini adalah saat sebelum disentuh daunnya membuka. Tetapi ketika disentuh atau diberi getaran dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, atau dari atas, atau dari bawah, maka rangsangannya selalu menutup. Inilah tigmonasti. Yang keempat, termonasti. Gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya, bunga tulip selalu mekar di musim semi, disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat dari musim dingin. Ini contohnya bunga tulip sedang mekar. Yang kelima, gerak nasti kompleks, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsangan yang diterima lebih dari satu macam. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata
karena pengaruh kadar air, pengaruh cahaya, suhu, dan zat kimia. Berikut yang keenam, gerak haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivor yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya pada tanaman Venus dan kantong semar. Tanaman Venus ini jika ada serangga yang menempel atau datang di sini, maka akan segera menutup daunnya. Begitu juga pada tumbuhan kantong semar, jika ada serangga yang menempel pada tepi daun ini, maka akan segera menutup sehingga serangga ini akan terperangkap di dalamnya. Baik, gerak yang ketiga adalah gerak taksis, yaitu gerak pindah seluruh tubuh, pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Ada dua macam berdasarkan macam rangsangannya. Yang pertama gerak kemotaksis dan yang kedua gerak fototaksis. Anak-anak, pada taksis ini, gerak taksis ini pada umumnya pada tumbuhan bersel satu. Yang pertama gerak kemotaksis, yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Contohnya gerak spermatozoid menuju sel telur pada archegonium, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. Spermatozoid ini tidak tampak karena mikroskopis. Gerak fototaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah Euglena yang dapat bergerak dengan bulu cambuk yang dimiliki menuju ke arah cahaya. Seperti ini tumbuhan Euglena yang tidak bisa dilihat dengan mata, hanya dilihat dengan mikroskop. Anak-anak, demikian tadi pembahasan tentang gerak tumbuhan. Selanjutnya tugas untuk kalian, amatilah tumbuhan di sekitarmu, temukan beberapa jenis gerak tumbuhan yang telah kalian pelajari. Dokumentasikan untuk dipakai sebagai bentuk laporan pengamatan. Baiklah, demikian belajar kali ini. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian sudah mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.